Shalom, selamat Hari Paskah. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pada Minggu Paskah hari ini kami sampaikan salam kasih terkhusus kepada jemaat GKPI, Jemaat Khusus Ebenezer Bontang, dan kepada seluruh warga GKPI dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Untuk mendengarkan firman kebenaran pada Minggu Paskah hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan hikmat, bimbingan dan pengajaran, sehingga kami berkenan mendengarkan dan merenungkan firman. Berfirmanlah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema kita pada Minggu Paskah, kuasa kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Minggu hari ini adalah Minggu Paskah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Itu adalah berita yang sungguh luar biasa sekali. Itu bukan berita yang biasa. Itu bukan berita yang seperti yang kita dengar seperti biasanya. Tapi itu adalah sentral dari kehidupan orang percaya tentang bagaimana Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Tapi kita akan lihat dari perjalanan Paskah yang disebutkan dalam Alkitab, terkhusus bagi bangsa Israel. Sebenarnya Paskah sudah dilakukan oleh orang-orang percaya atau bangsa Israel dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Mereka akan berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Peristiwa
terakhir dari tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Maka ketika tulah itu diberikan melalui Musa, maka Allah memperingatkan bangsa Israel supaya tetap mengingat dan mengenang peristiwa itu. Mari kita membaca Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Saya mohon kepada salah satu jemaat kita membacakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Allah memberitakan perintah kepada Musa bahwa dalam tulah yang ke-10 semua anak sulung yang ada di bangsa Mesir harus mati. Tetapi bangsa Israel yang mengunci rumahnya dan membuat tanda darah di depan pintunya, Allah akan melewatinya. Kematian tidak akan terjadi bagi dia. Inilah tulah yang terakhir dan sekaligus yang menghantar mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah bagi bangsa Israel adalah peristiwa perjalanan atau proses di mana mereka melakukan perjalanan lepas dari perbudakan tanah Mesir. Bangsa Israel menyebutkannya dengan Pesah. Kata Pesah artinya melewati. Ketika Tuhan melewati rumah-rumah bangsa Israel, tidak ada kematian, tetapi kematian terjadi untuk bangsa anak-anak Mesir pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika merayakan Pesah atau Paskah ini, kita akan membacanya dari Keluaran 12 ayat 1. Yang persilakan membacakan Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Memberi persembahan korban kepada Tuhan. Dan kita akan bandingkannya dari Keluaran 23 ayat 15. Coba kami silakan saudara membacakan Keluaran 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi mereka akan mempersiapkan Paskah ini dengan tidak makan roti beragi yang tidak beragi selama 7 hari lamanya, menantikan pesta Paskah. Jadi bagi bangsa Israel, Pesah atau Paskah ini momen yang sangat menggembirakan sekali. Dalam Perjanjian Baru kita akan membandingkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan Paskah, atau dalam bahasa orang Yunani disebut dengan Paskah, atau meloncat keluar dari zona yang tadi menuju kepada zona yang lain, bergerak melompat kepada satu titik yang baru. Kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus berpaskah dan memulai Paskah pada waktu ia dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Matius 26 ayat 17. Saya persilakan bacanya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ini adalah persiapan Paskah ketika murid-murid akan berpaskah dengan Tuhan Yesus. Kita bisa juga bandingkan dalam Yohanes 11 ayat 55.
ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Jadi Paskah bagi orang Yahudi adalah mereka makan bersama, berpesta pora. Jadi dari dua peristiwa ini, dari masa bangsa Israel zaman dahulu sampai kepada perjanjian baru orang-orang Yahudi pada waktu itu, sebenarnya kita tidak menemukan Paskah yang dimaksud oleh orang-orang Israel, orang-orang Kristen pada waktu itu. Lalu kenapa peristiwa Paskah dihubungkan dengan Yesus bangkit dari kematian? Padahal dalam masa perjanjian baru, momen Paskah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dengan membasuh kaki murid-murid. Momen Paskah yang berikutnya juga adalah dengan melakukan perjamuan kudus. Di sini berarti bahwa Paskah itu adalah di mana peristiwa pengorbanan sudah selesai, peristiwa kematian sudah selesai, peristiwa di mana Yesus yang menyelamatkan satu kali untuk selama-lamanya, kematiannya satu kali untuk semua orang, dan kematiannya juga satu kali untuk kehidupan semua orang. Sehingga Paskah ini adalah identik dengan pengorbanan yang sudah dilakukan. Kalau dalam perjanjian lama anak-anak sulung mati, ada korban dilakukan di sana. Dalam perjanjian baru juga Yesus melakukan Paskah, mengorbankan dirinya melalui perjamuan kudus yang mengatakan, inilah darahku dan inilah dagingku. Jadi kebangkitan Yesus atau Paskah melompat atau keluar atau melewati kematian itu sendiri, itulah yang disebut dengan Paskah. Oleh karena itu kita akan menyoroti bagaimana peristiwa Paskah yang dituliskan oleh Matius ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat kubur Tuhan Yesus pada hari Sabat. Pada hari Sabat sudah lewat, menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Yesus tidak ada di sana. Salah satu peristiwa yang mencolok di dalam kebangkitan Yesus atau peristiwa Paskah ini adalah kubur kosong. Kenapa ada peristiwa kubur kosong ini? Kita terlalu heran atau selalu meragukan bahwa ternyata Yesus juga sudah menjanjikan 3 hari saya akan bangkit daripada kematian itu. Apa yang bahwa kematian bukan menjadi milik Tuhan Yesus. Kematian hanyalah sebagai proses. Kematian hanyalah sebagai melewati untuk mencapai kepada kehidupan. Lalu kenapa ada kehidupan? Karena diawali dari kematian. Kenapa ada kematian? Semuanya adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa dikorbankan? Sebabnya adalah karena dosa manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perhatian khusus bagi kita, kubur Yesus kosong. Ternyata kematian bukanlah milik Yesus. Kematian adalah milik orang-orang yang berdosa. Kematian adalah milik orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Maka dengan melihat kubur kosong itu, terlihatlah yang dengan jelas bahwa kematian bukanlah milik orang-orang yang percaya. Ini adalah kuasa. Ini adalah bagian dari kebangkitan. Dan malaikat pun bersorak-sorak hadir memberitakan akan kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang ketakutan dan bersukacita memberitakannya kepada murid-murid dan menyampaikan bahwa kabar tentang keselamatan Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi renungan bagi kita bahwa
akan sampai kepada kematian. Tapi yakinlah, Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Tuhan Yesus ada di dalam surga. Dia akan memberkati kita yang menjadi kuasa atas orang-orang yang percaya. Itulah kepercayaan kita di dalam kehidupan. Tanda kubur kosong itu artinya kerajaan maut tidak lagi bersama dengan Allah. Kerajaan maut sudah takut di bawah kepemimpinan Allah. Oleh karena itu, marilah kita untuk percaya dan lekas memberitakan Tuhan Yesus telah bangkit daripada mati. Saudara-saudara, ada 4 hal yang menjadi renungan kita di masa Minggu Paskah hari ini. Yang pertama, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Kristus menyatakan kemuliaan-Nya. Kristus menjadi nyata bahwa Dia adalah Allah yang bermulia. Kuasa Kristus mengalahkan maut, yang adalah kematian. Itulah kemuliaan. Kematian mungkin menurut kita adalah kelemahan. Penderitaan juga mungkin adalah kelemahan. Penyaliban juga adalah kelemahan. Diludahi caci maki juga adalah kelemahan. Tapi Tuhan Allah sangat memberikan fakta dari apa yang sudah kita pikirkan. Kematian Tuhan Yesus adalah salah satu cara di mana Allah menunjukkan kemuliaan-Nya yang sebagai Kristus yang adalah Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga jangan kita ragu kalau di masa-masa pergumulan kehidupan kita seakan-akan Tuhan diam. Saya mau katakan lewat firman ini, saudara, bahwa ketika saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami gejolak di dalam kehidupan saudara, yakinlah Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan-Nya kepada Bapak Ibu saudara. Saya juga yakin virus atau COVID-19 yang beredar di dunia ini, di mana Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Nya sendiri. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan keluar dari zona kematian itu. Dan pada waktu yang tepat juga, kita akan keluar dari zona COVID-19. Yakinlah, kalau Kristus sudah mengalahkan maut, segala tantangan akan Tuhan kalahkan. Yang kedua, kita memperoleh selamat. Kita memperoleh selamat melalui kebangkitan Yesus. Kita memperoleh selamat. Walaupun kita harus mati, tetapi bagi Kristus kita adalah hidup yang kekal. Jaminan kehidupan kita sudah ada pada kebangkitan Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya dan satu orang untuk semua orang. Itulah prinsip kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperoleh selamat. Oleh karena itu kami persilakan untuk kita membaca Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih baru karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahwa Allah yang adalah dengan rahmat dan kekuatan, walaupun di dalam kematian, tapi di dalam kehidupan kita memperoleh selamat daripada Allah. Yang ketiga, iman kita menjadi berkuasa, berkualitas. Iman kita tidak akan sia-sia lagi, karena Kristus tidak ada pada salib lagi. Kristus tidak ada pada kubur. Dia ada pada kerajaan surga. Bagiannya adalah kehidupan yang kekal. Kita akan baca iman kita akan berkuasa. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iman kita tidak akan sia-sia
Jadilah sebagai pemberita kebangkitan, bersukacitalah. Sampaikanlah kabar baik kepada setiap orang. Walau dunia sepakat Tuhan Yesus tidak datang, tapi kesepakatan tidak akan mempengaruhi kebenaran. Kesepakatan hanyalah sebatas kesimpulan terakhir orang-orang yang melakukan mufakat. Tapi kebenaran bukanlah hasil kesepakatan. Kebenaran adalah hasil dari realitas di mana Kristus telah memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu dimanapun saudara berada, Paskah harus memberkati kita. Pesta Paskah harus menyelamatkan kita. Paskah kita harus menjadi bagian dari Paskah itu sendiri. Memberitakan Kristus yang telah bangkit. Itu berarti iman kita berkuasa atas dunia. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera. Berkatilah saudara terkhusus jemaat di KPI, jemaat khusus gereja kota, dan seluruh jemaat di KPI, bahkan seluruhnya orang-orang percaya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Biarlah saudara juga kuat di dalam memenuhi kehidupan saudara, sehingga terus percaya, yakin dan sungguh-sungguh yakin bahwa dalam COVID-19 ini juga Tuhan akan berkarya dan akan membangkitkan kita daripada zona yang dalam. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kuasa Tuhan atas firman yang kami dengarkan memberkati kami semua. Kristus sudah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut. Kubur kosong, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Engkau ada pada hati yang percaya, yang menantikan, yang sungguh-sungguh menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, Engkaulah yang memberkati kehidupan kami. Perjalanan ini begitu sulit sekali kami jalani, tapi dengan kebangkitan iman kami menjadi sembuh. Iman kami berkuasa, percaya kami tidak akan sia-sia, dan keselamatan kami sudah ditanggungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh jemaat yang telah mengalami duka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasih dalam situasi COVID-19. Secara khusus juga Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat, terkhusus jemaat khusus GKP Ebenezer Kota. Kau melindungi mereka, menjaga mereka. Terima kasih untuk orang-orang percaya. Berikan keteguhan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.